Selamat pagi, selamat menikmati persekutuan kembali Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam waktu teduh bersama. Pagi hari ini edisi Minggu 20 Februari 2022. Bacaan kita Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu, menikmati setiap kasih, setiap anugerah dan kebaikan-Mu. Kau mengaruniakan lagi hari baru untuk kami hari ini, di hari Minggu ini. Dan kami mau membaca, mendengar, merenungkan sabda-Mu, menjadi tuntunan kami hari ini. Ya Roh Kudus, pimpin kami. Berkati kami ya Bapa, dan sampaikanlah isi hati-Mu untuk kami semua. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian
Dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamai itu Allah Israel ialah Allah. Amin. Tema kita, melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah adalah kerinduan manusia yang mencintai Tuhan. Kerinduan itu pun adalah sebuah pengharapan eskatologis kedatangan Yesus kembali, bahwa kelak pada akhir zaman manusia dan Allah akan bertatap muka dengan muka. Yakub pernah mengungkapkan ekspresi serasa melihat wajah Allah ketika berjumpa kembali dengan saudaranya Esau. Saat itu Yakub berada dalam kecemasan dan ketakutan, oleh karena ia pernah melakukan penipuan besar kepada saudaranya Esau. Kecemasannya tergambar dalam strategi yang ia atur untuk mendapat pengampunan dan belas kasih dari Esau. Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu untuk memberikan kumpulan lembu sapi, keledai, kambing domba, unta, dan lain-lain, sebagai hadiah pertemuan untuk melunakkan kebencian kakaknya. Tapi adegan saat pertemuan saudara ini sungguh di luar dugaan Yakub. Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Semua yang direncanakan Yakub menjadi sia-sia, dan semua yang ditakutkan sebelumnya juga percuma dan tidak perlu ada. Mengalami situasi seperti ini membuat Yakub mengungkapkan secara metaforis bahwa berjumpa dengan Esau yang berbelas kasih kepadanya, serasa ia melihat wajah Allah. Melalui peristiwa perjumpaan itu, kita melihat suatu suasana surgawi, yaitu rasa perjumpaan dengan Tuhan walaupun dalam diri manusia. Suasananya adalah suasana kasih, kebesaran hati, dan pengampunan. Demikian dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya berjumpa dengan Tuhan dan merasakan suasana surgawi nyata dalam sikap dan perihidup yang mencerminkan kehendak Allah, yaitu untuk saling mengasihi dan mengampuni. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami dan mengajarkan kami betapa kami harus saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Melihat wajah Allah akan nyata dalam persahabatan, persaudaraan, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan itulah wujud ciri orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Tuntun kami untuk terus menyatakan itu di tengah-tengah hidup ini. Kami berdoa ya Bapa, persiaran hari ini, bahkan ibadah hari Minggu yang akan kami alami dan nikmati. Tuhan berkati setiap pelayanan-pelayan-Mu, Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor, hamba Tuhan, majelis gereja, petugas ibadah, petugas live streaming, masing-masing melakukan tugas dengan baik. Tuhan jauhkan dari gangguan, terutama wabah COVID-19. Berkati pemerintah kami terus mengayomi bangsa dan negara ini. Berkati umat Tuhan dimanapun, ada yang sakit sembuhkan, berduka hiburkan, yang mengalami pergumulan teguhkan, dalam masa tua dikuatkan, yang berulang tahun, yang berhasil sempurnakan sukacita mereka. Dan tuntun kami hari ini kami lewati dengan baik, dalam menikmati kebahagiaan Tuhan di Minggu Raya, dan hidup ini terus memuliakan Engkau. Ampuni dosa kami. Terima kami yang datang bersyukur padamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.